Alex sudah berada di depan kamar hotel tempat mereka melakukan janji untuk bertemu. Sebelum masuk, Alex menelpon pemilik kamar untuk memastikan bahwa kedatangannya tidak mengganggu kegiatan mereka di dalam. Setelah panggilan telepon berakhir, pintu kamar hotel dibuka oleh seorang wanita. Wanita itu mempersilahkan Alex untuk masuk. Alex tersenyum tipis saat melihat seorang pria keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Sepertinya lo baru selesai kerja keras. Alex memandang wajah sahabatnya dengan senyum mengejek. Duduk, men. Kenzo tak menanggapi celetukan sahabatnya. Dia memberikan handuk yang dipakainya untuk mengeringkan rambutnya tadi kepada kekasihnya. Mau minum apa? Biar gue pesenin. Kenzo sudah meraih gagang telepon di meja hotel. Berniat untuk memesan minuman. Nggak perlu. Lo cepet kasih tahu gue aja apa yang mau lo sampein. Saut Alex yang sudah duduk di sofa. Oke. Kenzo meletakkan kembali gagang telepon ke tempat semula. Tangannya lalu meraih amplop coklat yang tergeletak di atas meja dan menyerahkan kepada Alex. Gue punya penemuan bagus, ibunya. Sayang, bisa jelaskan kepadanya apa yang kamu temukan. Kenzo melihat ke arah Nita dan memberikan kode agar kekasihnya itu duduk di sebelahnya. Alex memperhatikan beberapa lembar foto yang ia keluarkan dari dalam amplop. Matanya terbelalak saat melihat seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun dengan wajah yang ia kenali sedang bermain di halaman rumah dengan riang. Ini kan Aris. Bukankah dia sudah meninggal? Tanya Alex yang masih memperhatikan foto itu dengan seksama. Dia masih hidup, Tuan. Enzi bekerja sama dengan dokter rumah sakit untuk memasukkan kematian putranya, terang Nita. Dari mana kau tahu? Aku bahkan sudah memastikannya sendiri bahwa Aris meninggal dunia, saut Alex. Saat itu, saya dan Kenzo berlibur keluar kota. Saat saya pergi untuk melihat sekeliling villa, saya melihat mobil Enzi memasuki sebuah rumah. Ada anak kecil yang berlari menyambut kedatangannya. Saya terkejut saat mengetahui kalau anak Enzi ternyata masih hidup. Bukankah yang kita tahu anak Enzi sudah meninggal dunia karena kecelakaan? Saya lalu diam-diam memotretnya dan menunjukkan kepada Kenzo untuk meyakinkan diri saya kalau apa yang saya lihat tidak salah, jelas Nita. Berarti anak gue masih hidup dong, Ken? Tanya Alex memandang Kenzo dengan senyumannya. Kenzo menggeleng. Gue nggak yakin kalau Aris anak lo, men. Soalnya wajah Aris mirip banget sama mantan suami Enzi, sangkal Kenzo. Alex mengernyitkan keningnya. Mereka sudah bercerai? Tanya Alex memastikan. Kenzo menganggukkan kepalanya. 3 bulan yang lalu mereka bercerai. Alex mengusap wajahnya. Selama ini, Enzi memang menutupi dari publik siapa ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Enzi hanya memberikan press conference dan mengatakan kalau anaknya merupakan anak dari pengusaha kaya raya. Setelah bayi itu lahir, Enzi datang menemui Alex untuk memberikan hasil tes DNA yang menerangkan bahwa Aris adalah darah daging Alex. Enzi meminta Alex untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Tapi Alex menolak karena alasan akan merusak nama keluarga karena menghamili seorang model profesional. Sebagai gantinya, Alex akan menafkahi Aris dan akan mengunjunginya setiap bulan. Enzi setuju dengan syarat dari Alex. Dia memanfaatkan kedatangan Alex untuk kepentingan pribadi. Selama 2 tahun, Alex dan Enzi menjalin hubungan terlarang walau tanpa cinta. Kepuasan batin adalah hal utama bagi Alex. Yang terpenting, ia bisa menemui Aris yang ia sembunyikan statusnya dari semua orang, termasuk keluarganya. Saat Aris berusia 2 tahun, tiba-tiba sebuah tragedi menimpanya. Alex yang datang mengunjungi Aris ke rumah Enzi dikejutkan oleh Aris yang tiba-tiba berlari dan menabrak mobilnya yang sedang melaju. Tubuh Aris terpental dan berdarah. Alex membawanya ke rumah sakit terdekat dan menerima kenyataan pahit kalau Aris tidak bisa diselamatkan. Alex menerobos masuk dan melihat Aris sudah terbujur kaku di sana. Enzi histeris
dan mengusir Alex dari ruangan itu. Bahkan Alex tidak diizinkan untuk menghadiri pemakaman Aris. Alex merasa bersalah dan ingin menemui Enzi untuk meminta maaf. Tapi Enzi selalu menolak untuk bertemu dengannya. Karena rasa bersalah setelah menghilangkan nyawa putra mereka, Alex berniat untuk menikahi Enzi. Tapi Alex mengurungkan niatnya saat mengetahui kalau Enzi ternyata akan menikah dengan orang lain. Bahkan Enzi terlihat bahagia saat pernikahannya dulu. Dan hal itu semakin membuat Alex sakit hati. Lalu kenapa sekarang dia kembali lagi? Gumam Alex. Ia memijit keningnya yang tiba-tiba terasa pusing. Mungkin dia mau mengambil hati lo lagi setelah pernikahannya gagal. Gue yakin dia menginginkan lo sekarang, saut Kenzo. Alex mendengus. Jangan mimpi, sekalipun Aris anak gue gak akan sudi menikah dengannya, ucap Alex dengan geram. Kita akan cari bukti siapa yang kandung Aris, men. Kenzo menepuk bahu Alex, tapi Alex segera menepisnya. Jauhin tangan lo dari tubuh berharga gue. Cih, disentuh cewek bayaran aja gak nolak lo, cibir Kenzo. Alex hanya tersenyum kecut. Tapi gue masih gak ngerti sama rencana lo waktu itu. Kenapa lo nyuruh gue bawa cewek biasa untuk pergi ke kafe asmara sore itu? Padahal di sana kan ada Enzi. Alex memincingkan matanya menatap Kenzo. Dan lo malah bawa si mantan Mickey Mouse ke sana. Kayak gak ada cewek lain lo, men. Mantan Mickey Mouse? Siapa? Tanya Alex mengerutkan keningnya. Tuh, Mini. Masa lo lupa? Udah lo cium juga kan dia waktu itu. Manis banget lagi perlakuan lo sama dia. Temen gue aja heran lihat lo datang sama perempuan yang pakai baju normal. Kenzo terbahak-bahak menertawakan tingkah konyol dari Alex. Itu karena gue ngikutin saran lo, setan. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan tahu Enzi masih suka sama lo atau enggak, terang Kenzo. Terus kalau ternyata dia masih suka, dia akan cemburu sama lo dan semakin ingin ngedapetin lo. Dengan begitu, kita akan mudah menyelidiki siapa Aris sebenarnya. Apakah dia emang anak lo atau bukan? Jelas Kenzo dan hanya mendapat anggukan dari Alex. Gue akan minta Alfian mengurus masalah ini, ucap Alex lalu merogoh saku jasnya dan melakukan panggilan kepada Alfian. Di tempat lain, Mini dan Sri memapah tubuh Biska yang masih terasa lemas akibat pukulan di leher bagian belakangnya. Mini membawa Biska masuk dan mendudukkannya di sofa ruang tamu rumahnya. Minum dulu, Bis. Mini menyodorkan sebutir obat dan teh hangat untuk Biska. Biska segera meminum obat pemberian Mini. Lalu ia merebahan dan untuk meredakan pusing di kepalanya. Setelah 1 jam kemudian, Biska merasakan kepalanya sudah tidak begitu nyeri. Sudah enakan, Bis? Tanya Mini. Ia sudah berganti pakaian dengan pakaian santai. Sudah, Min. Kamu gak apa-apa kan, Min? Tanya Biska. Ia mengkhawatirkan Mini yang ia tinggalkan bersama Tommy di dalam kamar hotel. Mini menggelengkan kepalanya. Aku ditolong sama Tuan Alex, Bis. Tak jawab Mini sambil tersenyum. Biska menghembuskan nafas lega. Dia bersyukur Mini baik-baik saja. Maafkan aku ya, Min. Gara-gara aku kamu hampir aja diperkosa. Sesal Biska. Gak apa-apa, Bis. Kalau kita tidak menemui Tommy tadi, aku juga gak bakalan pernah tahu rencana Bang Boy sama Fernando yang sebenarnya, Bis. Lalu rencana kamu apa? Kamu gak akan mau melanjutkan pernikahan ini kan, Min? Tanya Biska. Aku belum tahu, Bis, tapi yang jelas aku gak mau dijadikan alat bagi orang-orang yang serakah macam Bang Boy dan Fernando, tegas Mini. Biska mengangguk mengerti. Masih ada 2 minggu untuk menggagalkan rencana pernikahan ini, Min. Aku yakin pasti ada caranya, saut Biska. Mini mengangguk. Semoga aja, Bis, ucapnya. Setelah itu Biska pamit pulang. Ia harus bersiap untuk bekerja nanti malam. Mini melihat mobil Biska keluar dari halaman rumahnya, tapi sesaat kemudian mobil Fernando terlihat memasuki halaman rumah. Fernando turun dari mobil dan menghampiri Mini yang berdiri di depan pintu. Bukankah aku mengatakan akan menjemputmu? Fernando berdiri di depan Mini. Mini menatap Fernando dengan kesal, lalu masuk ke dalam rumah dengan menghentakkan kakinya sebelum meninggalkan Fernando. Mini, Fernando membututi Mini dan menghadangnya. Kamu kenapa kesal begitu? Tanya Fernando memandang wajah Mini. Bukannya aku memang selalu kesal saat melihatmu.
Dan sekarang aku jadi benci sama kamu, sentak Minnie lalu mendorong tubuh Fernando yang menghalangi jalannya. Fernando meraih badan Minnie dan memepetkannya ke dinding ruang tamu. Dia mengurung tubuh Minnie dan meletakkan kedua tangannya di kanan dan kiri tubuh Minnie. Aku selama ini mencoba untuk sabar menghadapimu, Minnie. Aku menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan merugikanmu karena aku menghormatimu. Aku mencintaimu dan menginginkan kau menjadi istriku. Jadi jangan pernah bersikap kasar kepadaku kalau kau tidak mau aku memaksamu untuk menikahimu saat ini juga. Boy sudah memberikan izin kepadaku untuk menikahimu kapanpun aku mau, ucap Fernando dengan tegas. Minnie menelan salivannya dengan susah payah. Ia merasakan wajah Fernando begitu dekat dengannya. Hembusan nafas Fernando terasa panas dengan nafas yang memburu. Mata Fernando menatap Minnie dengan tajam. Nyali Minnie menciut saat itu juga. Maaf bang, Minnie menundukkan wajahnya. Fernando terhenyak saat mendengar Minnie memanggilnya bang. Kau panggil aku apa? Tanya Fernando ingin memperjelas bahwa apa yang ia dengar tadi tidak salah. Bang Fernando. Minnie mengulangi panggilannya. Fernando tersenyum dan mengusap kepala Minnie dengan gemas. Aku suka panggilanmu itu, ucap Fernando. Minnie mengutuki dirinya dalam hati. Kalau bukan karena ancaman dari Fernando, ia juga tidak akan mau bersikap manis kepada orang yang saat ini dibencinya. Segera ganti pakaianmu. Kita akan pergi ke rumahku untuk makan malam bersama keluargaku, ajak Fernando. Minnie menggeleng. Aku tidak bisa bang, tolak Minnie. Kenapa? Bukankah kamu libur hari ini? Aku sedang kurang enak badan bang, kepalaku sedikit pusing. Minnie membuat alasan. Fernando tersenyum. Ia lalu mengajak Minnie untuk masuk ke dalam kamar. Minnie sudah akan menolak, tapi dia tahu Fernando tidak akan berani berbuat kurang ajar kepadanya. Sekarang kamu istirahat. Aku ada di luar kalau kamu butuh apa-apa. Fernando menyelimuti tubuh Minnie sampai di dada lalu mengusap wajah Minnie dengan tangan kanannya. Kalau kamu manis begini, aku tidak akan pernah menyakitimu, Min. Setelah kamu menjadi istriku, aku akan membahagiakanmu. Kita akan tinggal di rumahku dan hidup bahagia bersama. Minnie membuat muka untuk menghindari sentuhan Fernando. Hidup bahagia apanya? Bukankah kamu sudah bersekongkol sama Bang Boy? Kamu kira aku akan sudi menikah denganmu? Dasar pria licik. Melihat Minnie yang memejamkan matanya, Fernando lalu keluar dari kamar Minnie. Ia duduk di sofa ruang tamu dan memijit pelipisnya yang terasa berat. Fernando harus memilih antara menuruti keinginan Boy atau hatinya. Setelah mendapatkan perintah dari Alex, Alfian mengirim 2 orang anak buahnya untuk melakukan pengintaian di villa milik Enzi. Tidak mudah menggali informasi pada kehidupan sang model profesional tersebut. Asisten rumah tangga tidak pernah keluar masuk pagar. Tetangga juga tidak ada karena jarak villa satu dengan yang lainnya berjauhan. Cukup sulit bagi orang-orang yang Alfian tugaskan untuk menggali informasi yang akurat. Setiap kali anak buah Alfian mengorek informasi mengenai pemilik villa itu, para penduduk menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak tahu menahu siapa yang tinggal di dalam sana. Hanya seringkali melihat mobil keluar masuk ke villa itu. Satu-satunya informasi yang didapatkan adalah nama anak kecil penghuni villa itu bukanlah Aris, melainkan Andre. Tapi aku yakin dia itu Aris, Al. Aku ingat matanya dan bentuk alisnya sama persis dengan Aris. Alex menolak mentah-mentah informasi dari Alfian. Berhari-hari Alex dibuat penasaran dengan Enzi dan anak kecil yang tinggal di villa. Tapi yang dia dapatkan hanya sebuah informasi yang semakin membuatnya pusing kepala. Bagaimana tidak? Alex sangat berharap bahwa anak itu adalah Aris, bukan tanpa alasan. Rasa bersalah yang ia rasakan karena menabrak anaknya sendiri hingga meregang nyawalah yang membuat Alex menjadi trauma dengan kecelakaan dan ruangan UGD. Ia akan merasa panik dan takut akan ada nyawa yang melayang lagi di hadapannya. Saya akan menyelidikinya sendiri, Tuan. Alfian berdiri dan pergi meninggalkan ruangan Alex. Alfian memacu kendaraannya menuju villa Enzi. Ia harus memastikan sendiri bahwa anak yang ada di villa itu benar Aris atau bukan. Alfian tidak sendirian. Dia mengajak serta adik lelakinya, Arkana. Adik Alfian yang baru duduk di bangku kuliah diminta Alfian untuk melakukan penyamaran agar bisa masuk ke dalam villa Enzi. Tentu aja tidak gratis. Arkana si tukang palak meminta imbalan sebuah motor untuk menjalankan misi ini. Jangan mengulang pertanyaan yang kuberikan dari sini, itu akan membuat mereka curiga. Jelas Alfian,
sambil memasangkan alat penyadap dan earphone di telinga Arkana. Tenang kak, beres, serahkan pada Arkana. Dengan menepuk dadanya dengan bangga, ia tersenyum jumawa. Arkana lalu turun dan berjalan mendekat ke arah Villa NZ, sedangkan Alfian tetap berada di dalam mobil untuk memberikan perintah kepada Arkana melalui alat yang digenggamnya. Bismillah demi motor. Arkana menghembuskan nafas berulang-ulang agar aktingnya terlihat natural. Assalamualaikum, permisi. Arkana berteriak di depan pintu pagar yang tertutup. Pembantu yang melihatnya segera berlari dan mendekat dan menghampiri Arkana. Waalaikumsalam, ada apa ya pak? Tanya Mina, pembantu di Villa NZ. Ia melihat penampilan Arkana yang memakai seragam Pemda dan membawa sebuah map di tangannya. Muke gile, gue dipanggil pak. Kagak lihat apa, muka gue ini masih unyu-unyu. Ini ibu-ibu gue selidik juga nih. Datin Arkana. Pak, Arkana tergagap. Tuir-tuir dah gue dipanggil pak. Saya diutus oleh Pak Lurah untuk melakukan pendataan kepada warga di sekitar villa ini, Bu. Jawab Arkana dengan nada yang dibuat setegas mungkin. Kok malah jadi bapak ibu? Kayak pasangan aja gue sama emak ini. Arkana bergidi. Mina tersenyum ramah. Oh iya, mari masuk pak. Tapi Nona Enzi tidak ada di dalam. Apa tidak mengapa pak? Tidak masalah bu, karena ini hanya pencatatan data keluarga saja. Semacam sensus penduduk, jelas Arkana berusaha meyakinkan. Mina mempersilahkan Arkana untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Saya kumpulkan dulu KTP yang kerja di sini ya pak. Mina pamit ke belakang. Arkana melepaskan kacamatanya. Dia mengedarkan pandangannya memindai interior ruang tamu milik Enzi. Hanya foto Enzi dan seorang anak kecil yang menghiasi ruangan itu. Ini anak kagak punya bapak kali ya? Atau ini ibunya yang gak mau ngajak bapaknya foto bareng? Dasar wanita, maunya menang sendiri. Arkana kembali memandang sekeliling. Matanya menangkap sosok anak kecil yang sedang bermain Lego di sudut ruang tengah. Arkana melambaikan tangannya sambil mengacungkan sebuah coklat. Anak kecil itu berlari mendekat dan mengambil coklat dari tangan Arkana. Namanya siapa? Tanya Arkana sambil mengelus kepala anak kecil itu sambil membungkukkan badan. Andre om, jawabnya menunduk. Tangan mungilnya susah payah membuka bungkusan coklat. Lalu Andre segera menggigitnya setelah coklat batangan itu berhasil terbuka. Arkana mendengarkan perintah Alfian dari earphone yang dikenakannya. Lalu matanya melihat ke bawah. Arkana berjongkok memperhatikan kaki Andre dengan seksama. Dre, itu kakinya kena apa? Tanya Arkana menunjuk kaki kanan Andre yang terdapat bekas goresan tapi sudah sedikit memudar. Belum sempat Andre menjawab, Mina sudah datang kembali sambil membawa KTP miliknya dan KTP asisten rumah tangga yang lainnya. Andre, jangan ganggu ya, ayo main lagi. Mina membimbing Andre untuk kembali ke ruang tengah. Arkana tersenyum kecil, dia sudah mendapatkan apa yang Alfian inginkan. Selanjutnya adalah memainkan peran dengan menjadi petugas sensus yang baik dan benar. Kalau kartu keluarga pemilik rumah ini ada tidak bu? Tanya Arkana setelah selesai mencatat nama-nama yang ada di KTP itu pada sebuah lembaran kertas. Maaf pak, data keluarga Nona Enzi tidak disimpan di villa ini, jelas Mina. Arkana mengangguk. Kalau nama ayah Andre, apa ibu tahu? Saya juga tidak tahu pak, saya baru bekerja 6 bulan di sini, ujar Mina. Arkana lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Mina perihal Andre. Tapi Mina selalu menjawab tidak tahu dan data diri Andre ada bersama Enzi. Akhirnya Arkana pun pasrah. Ia sudah bekerja keras untuk mengorek informasi tentang Andre. Tapi ternyata hasilnya nihil. Arkana pun kembali ke mobil Alfian. Nih, yang Kak Al minta. Arkana menyodorkan 2 helai rambut yang berhasil dicabutnya dari kepala bocah bernama Andre. Alfian menerimanya dan memasukkannya ke dalam plastik kecil. Kakinya bagaimana? Tanya Alfian. Kakinya ada 2, normal dan bisa buat jalan kok, jawab Arkana sambil membuka baju seragam yang dipakainya. Maksudnya ada bekas lukanya tidak? Geram Alfian melihat adiknya yang memang otaknya sedikit bergeser. Kakinya ada bekas luka tapi samar, kayak hubunganku dengan dia yang tersamarkan dan belum ada kejelasan, saut Arkana. Sebuah jitakan mendarat di kepala Arkana. Kuliah dulu yang benar. Padahal adikmu yang tampan ini jadi idola kampus loh kak. Tapi gak boleh pacaran, gerutu Arkana. Dia sudah selesai berganti baju. Daripada uang jajanmu habis buat mentraktir cewek yang belum jadi tanggung jawabmu,
Mending kamu kasih ke mama. Didoain jadi berkah hidupmu Ar, nasihat sang kakak. Iya, terus aku jalan kaki ke kampusnya kalau nggak punya uang jajan. Alfian tersenyum. Motor udah ada di depan rumah, rawat baik-baik. Mata Arkana berbinar. Serius kak, boleh aku pakai balapan nggak? Boleh, tapi latihan di sirkuit. Ajak sekalian tuh si Loli, biar nggak jadi cewek lemah. Wah, makasih Kak Al. Akhirnya aku juga punya motor. Motor keren. Yuhu. Teriak Arkana kegirangan. Ya begitulah Alfian. Sebetulnya dia memang ingin membelikan kendaraan untuk adiknya. Tapi Alfian harus memberikan tugas dulu untuk Arkana. Supaya adiknya tidak manja dan begitu mudah memintanya. Keesokan harinya di kantor Husada Group. Alfian memberikan kehelaian rambut Andre kepada Alex dan juga memutar rekaman suara percakapan antara Arkana dan Mina. Alex mendengar dengan seksama. Aku masih sangat yakin Andre ini Aris, Al. Maaf Tuan, tapi menurut saya sebaiknya Tuan datang menemui Andre. Jika Andre mengenali Tuan, itu tandanya Andre dan Aris adalah orang yang sama, saat Alfian. Peristiwa itu 1 tahun yang lalu, Al. Mana mungkin anak sekecil itu akan mengenali orang yang sudah sangat lama tidak dilihatnya, sanggah Alex. Ia memijit kepalanya yang berdenyut. Jika Andre itu Anda curigai sebagai Aris, pasti ada ikatan batin yang terbentuk antara Anda dan Andre. Mengingat selama 2 tahun Anda bersamanya. Berarti aku harus menemui Enzi. Alfian menganggukkan kepalanya. Hanya Enzi yang tahu siapa ayah biologis dari anak itu, Tuan. Alex menghela nafas. Kenapa jadi rumit begini? Alfian mengambil plastik berisi rambut Andre dan juga milik Alex. Saya akan bawa ini ke laboratorium, Tuan. Pamitnya undur diri. Lakukan dengan segera, Al, perintahnya. Alex menyandarkan tubuhnya di sofa. Otak cerdasnya terasa buntu memikirkan siapa Andre dan siapa Aris. Kalau aja dulu ia melakukan tes DNA ulang kepada Aris, pasti Alex akan tahu kalau Aris itu benar-benar anaknya atau bukan. Sial, gue ngapain aja 2 tahun sama mereka. Kenapa gue gak kepikiran untuk tes DNA coba? Gue cuma mikirin enak-enak sama emaknya doang. Bodoh. Empatnya pada diri sendiri. Enzi benar-benar sudah bodohin gue. Alex memejamkan matanya. Ia mengatur nafasnya agar dapat berpikir dengan jernih. Alex tersentak saat mengingat sesuatu. Enzi waktu itu melihat gue nyium Mini di kafe. Jangan sampai dia malah datengin tuh cewek dan ngelakuin hal yang enggak-enggak. Alex meraih kunci mobilnya dan bergegas keluar ruangan. Maya, aku ada urusan di luar kantor. Jadwal ulang pertemuanku dengan pimpinan X Group. Perintah Alex dengan kepada sekretarisnya. Baik, Pak. Alex melajukan mobilnya menuju rumah sakit Husada. Dia tidak tahu jadwal Mini, tapi harapannya hanya satu. Dia dapat bertemu dengan Mini. Gara-gara nurutin si dokter mesum, gue jadi khawatir sama wanita gagal tumbuh itu. Umpat Alex kepada Kenzo yang memberikannya ide memanas-manasi Enzi di kafe asmara. Mobil Alex berhenti di pinggir sebuah taman kecil tidak jauh dari rumah sakit. Dugaan gue bener kan? Alex segera keluar dari mobil dan berlari mendekati 2 orang wanita yang sangat ia kenal. Enzi, stop!